Ya, si Yahudi KW ini memang dia penipu cuy. Coba dengar videonya yang ini. Jadi lu benar-benar mendalami tuh ya kitab suci Iya, itu ya? pure ke Pure. Judaism. Ke Jadi Judaism, waktu itu gua itu ada di komunitas HKIM. Di Oh, HKIM itu ada Mora Elisheva dan gua diajar sama dua rabi. oh, Dua rabi, pertama Rabi Simon Cohen, terus yang kedua Rabi Moshe Peret, di bawah pengawasan Rabi Tovia Zinger. oh, oke. Gitu. Jadi gua dulu belajar di situ. Luar biasa tuh ya, rabi-rabi kelas dunia itu. Nah sekarang lo sendiri waktu mulai belajar sampai akhirnya diakui menjadi Judaism itu berapa lama? Iya, kurang lebih itu 7-8 tahun. Untuk akhirnya diakui jadi Judaism. Iya. Gila, lama. Umar ini kan mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani. Coba bisa baca yang ayat ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Dari video itu aja kita tahu kalau dia nipu. Kenapa? Kalau dia memang di bawah asuhan langsung orang Yahudi, guru besar Yahudi, masa dia bahasa Ibrani nggak tahu? Cobalah lihat ini, Pak Esra suruh baca bahasa Ibrani aja nggak tahu. Mas bro, di STT itu tingkat 1 belajar bahasa Ibrani, tingkat 2 itu sudah tidak belajar bahasa Ibrani lagi. Kenapa? Karena sudah bisa bahasa Ibrani. Kalau cuma sekedar baca bahasa Ibrani, kalau mau bicara soal anak-anak STT, ya semuanya sudah bisa bahasa Ibrani. Lah cuma baca bahasa Ibrani masa nggak bisa? Orang itu pelajaran tingkat 1, itu berarti semester 1 dan semester 2. Cuman dalam perdebatan itu, Nandar tuh selalu memaksa, ayo aja bahasa Ibrani. Padahal esensi dari perdebatan itu bukan bahasa Ibrani. Karena pada itu fokusnya adalah mencari kata Muhammadim dalam bahasa Ibrani. Ada apa enggak? Saya bilang enggak ada tuh Muhammadim kan. Saya suruh Nandar buktikan, ada enggak Muhammadim? Yang ada di situ Muhammadim, itu beda arti dong. Nah, itulah esensi dari perdebatan itu. Tapi kalau perdebatan Pak Esra Soru, kenapa Pak Esra Soru harus memberikan baca bahasa Ibraninya? Kenapa? Karena di situ ada kata Mesias. Kan mereka menolak, mengatakan bahwa Yesaya itu bukan berbicara mengenai Mesias, tapi berbicara mengenai nabinya mereka, kan gitu kan. Padahal di situ jelas orang-orang Yahudi menulisnya dalam bahasa Ibrani dan mengatakan itu Mesias. Nah, kalau dalam Kristen Mesias itu siapa? Yesus. Yesuslah Kristus. Jadi Mesias itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani-nya Kristus, Mesias. Jadi Yesus Kristus berarti Yesus adalah Mesias. Dan jika di dalam Islam juga mengatakan Yesus adalah Isa Al-Masih atau Mesias, berarti sebenarnya kalian mengakui bahwa kitab Yesaya itu berbicara mengenai Yesus, bukan nabi kalian. Kalau itu berbicara mengenai nabi kalian, harusnya kalian bilang bahwa nabi kalian itu Mesias gitu loh. Logika ini, dan ini sebagai buah simalakama bagi siapa itu tadi, si KW itu. Nah, kalau KW itu dia membaca itu Mesias, ya berarti dia tidak bisa memungkiri bahwa yang dinubuatkan dalam kitab itu adalah Yesus Kristus. Tapi kenyataannya dia kan nggak bisa baca juga kan. Nah, kalau dia nggak bisa baca, itu menunjukkan bahwa dia benar-benar Yahudi KW. Dia bingung. Dia bingung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ini namanya perdebatan. Menurut saya, perdebatan antara Pak Esra Soru dan juga itu KW sama Donditan, itu kalah telak mereka itu. Kalah telak. Seperti debat saya pada waktu itu dengan Nandar. Kata Parakletos dan Periklitos. Ternyata dalam semua data itu Parakletos bukan Periklitos. Dia kalah telak. Begitupun juga kata Mahmadim. Di situ terdapat kata Mahmadim dalam Kidung Agung 5:16 kan. Mahmadim. Mereka ngotot itu Muhammad. Yang berarti itu Muhammadim dikatakan. Padahal mereka salah dan tidak bisa membuktikan. Nah itu kalah telak gitu. Memang metode perdebatan itu paling mantap itu adalah perdebatan dengan data dan bukti. Bukan hanya prasangka-prasangka. Mereka kan selalu bilang, wah orang Kristen itu cuman prasangka saja. Prasangka apa ya? Cuman asumsi saja katanya. Wah, kalau asumsi kita nggak bawa data bos. Asumsi itu selalu mengatakan Kristen tuh gini, tapi nggak bisa buktiin asumsi. Sebenarnya kalau mau detail ya satu-satu bahas gitu ya. Kita bahas kain nama semua dengan ajarannya. Itu bisa ribuan argumentasinya dia yang nipu. Begitupun juga Donditan. Kalau kita lihat podcast aja, dalam satu podcast aja logikanya udah berantakan. Satu kali Coki kan bilang,
logikanya. Dia bilang, coba pakai syariat, pasti akan damai negara itu. Coba lihat, negara-negara yang tidak memakai, itu seringkali terjadi masalah dan terjadi kekerasan dan lain-lain. Dia argumentasinya langsung disentil aja. Jepang nggak pakai, tapi negara teraman. Wah, selesai argumentasinya. Sebenarnya argumentasi receh itu. Nama Donitan, siapa? Nandar, siapa lagi? Semua orang itu. Kita sudah patahkan ribuan video, kita sudah buat untuk patahkan mereka. Tapi ya toh pengikut fanatik yang tidak mau belajar, inilah yang menjadi kerepotan. Ya terima kasih, itu saja dari saya, Luis Prasetyo sini. God be with you all. Justru membuat kamu pada akhirnya ketahuan bohongnya. Stop bohong, Dar. Bohong itu dosa. Shalom Alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas lagi-lagi tentang nandar. Kali ini nandar bohong, guys. Bohong apa? Katanya dalam Alkitab lagi hanya nabinya yang dikatakan Al-Amin. Nah, makin jadi kan? Dan dia menuduh katanya Yesus tidak memiliki gelar Amin, yaitu versinya nandar, karena memang nandar suka kayak gitu. Nubuatan tentang Yesus diklaim nubuatan nabinya, lalu fitnah katanya Yesus tidak ada sama sekali dibilang amin di dalam Alkitab. Yang membuat saya bingung, entah ini sebenarnya hanya kebohongan nandar, atau memang nandar itu nggak ngerti apa-apa, atau kebotolannya nandar begitu. Statement apa sih sebenarnya yang diomongin nandar ini? Dan mari kita bahas. Di dalam pertanyaan saya, Iya udah tanya aja terus sampai lo mati. Sebutkan sejarah historis, silakan mengutip buku apa saja, bahwa Yesus itu Al-Amen. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat Bible sendiri yang mengklarifikasi bahwa Yesus itu adalah Al-Amen. Karena bagaimana statement saya, hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan gelar Al-Amin. Itu tertulis di dalam tinta emas. Jawab, Bang Luga, nggak ada. Katakan saja kalau tidak ada, tidak ada. Jangan ngawur. Nandar. Sudah tahu Alkitabnya orang Kristen, lalu dia sendiri yang merasa sok tahu. Bilang kalau nggak ada, katakan nggak ada. Kalau ada, katakan ada. Dar, saya kasih tahu kau, ada dalam Alkitab. Kamu aja yang nggak tahu. Makanya mikirannya itu jangan dibutakan sama ilah zaman ini. Makanya nggak ngerti. Tanpa berlama-lama, mari kita akan bahas kata amin ini sendiri supaya kita memahami sebenarnya amin ini cocok disandangkan kepada siapa. Pada pertemuan sebelumnya kan saya sudah jelaskan bahwa amin itu berarti benar. Ya, benar, tidak ada kesalahan. Lalu bagaimana bisa perkataan seseorang nabi yang ada salahnya mendapat gelar amin? Ya hanya Yesus yang adalah Tuhan yang dapat gelar amin. Gitu loh. Oke, kita langsung aja bahas ke ayat Alkitabnya. Mari kita bahas mengenai bukti Yesus adalah Al-Amin. Atau sebenarnya Yesus adalah amin lah ya. Nandar mengklaim. Ini nandar klaim. Dan memang dia banyak sekali yang dia klaim. Klaimnya nandar apa? Amin dalam Alkitab adalah untuk nabinya nandar atau Muhammad. Lah kenapa Alkitab kok bahas Muhammad sedangkan Muhammad belum ada? Kan gitu logika simpelnya. Kalau kita bahas sebenarnya yang pertama, kata amin itu dalam bahasa Yunaninya juga memakai kata amin. Dalam bahasa Ibraninya juga pakai kata amin. Sebab amin ini memang dipakai pada waktu itu untuk beberapa hal ya guys ya. Setidaknya ada 3 hal yang menunjukkan tentang hal ini. Amin itu berbicara mengenai kebenaran yang hanya dikatakan oleh Yesus saja. Hanya perkataan Yesus yang bisa dikatakan sebagai amin. Sebab perkataan Yesus tidak ada salahnya. Kedua, ucapan setuju dalam sebuah liturgi. Liturgi ini kayak peribadatan begitu. Jadi kalau ada ibadah lalu nanti diakhiri dengan kata amin. Yang ketiga, spesifik memang menjelaskan tentang Yesus. Ini kita akan bahas satu persatu. Arti amin yang pertama yaitu kata-kata Yesus sendiri yang dikatakan sebagai amin. Oke ya? Kenapa harus kata-kata Yesus?
Ya, karena kata-kata Yesus adalah kata-kata dari Allah sendiri atau dirinya yang adalah Tuhan. Perkataannya tidak mungkin salah. Semua yang dia katakan pasti benar. Beda dengan nabi yang kadang-kadang berbuat salah. Karena apa? Nabi hanya manusia biasa. Oke, paham ya? Sampai di sini kita harus tahu bahwa kata-kata Yesuslah yang bisa disebut sebagai amin. Mari kita masuk ke dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Sesungguhnya, kata sesungguhnya di sinilah yang sebenarnya dalam bahasa Yunaninya adalah amin. Amin gar lego umin. Sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya aku mengatakan kepadamu. Dan siapa sebenarnya mengatakan sesungguhnya ini? Yang mengatakan ayat ini ya hanya Yesus saja. Sebab hanya Yesus yang bisa dijamin keaminannya. Sedangkan yang lain tidak ada yang bisa menjaminnya. Kita sudah tahu bahwa yang pertama, kata amin ini dipakai hanya untuk statement dari Yesus. Sebab Yesus yang selalu mengatakan kebenaran, bukan kebohongan. Tidak ada satu statement pun dari Yesus yang tidak tergenapi, dan tidak ada satu statement pun dari Tuhan Yesus yang salah. Sebab dia adalah amin itu sendiri. Dia adalah Allah yang datang ke dunia untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Lalu yang kedua, kata amin ini sendiri sebenarnya dipakai untuk apa sih? Mari kita langsung bahas aja guys. Kata amin yang pertama adalah dipakai untuk ucapan setuju dalam sebuah liturgi atau peribadatan. Ucapan setuju maksudnya apa sih? Ya biasanya kalau kalian ibadah itu pasti kan kalau ada berdoa lalu ataupun pendeta menyampaikan firman, maka akan diakhiri dengan kata amin, firman Tuhan. Sebab memang itu untuk menyetujui apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan, pendeta, atau pemimpin agama yang mengatakannya. Dalam 1 Korintus 14 ayat 16 katakan, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang yang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Jadi kata amin ini memang dipakai untuk menyetujui liturgi ini. Sebab apa? Ketika orang mengerti apa yang disampaikan dan mengamininya dan membenarkannya, maka orang itu akan berkata amin. Beda ceritanya dengan ada beberapa kali bagaimana ada orang berdoa pakai bahasa asing, bahasa Arab, lalu jemaatnya bilang amin amin. Tapi jemaatnya nggak tahu arti dari amin itu sendiri. Maksudnya padahal jemaatnya itu tidak tahu apa yang dia amini. Yang penting dengar pakai bahasa Arab ya diaminin aja gitu. Dan hal ini sebenarnya nggak bisa. Amin itu dengan kesadaran kita mengiyakan, menyetujui apa yang disampaikan. Lalu yang ketiga, kata amin ini sebenarnya untuk apa sih? Apakah kata amin ini hanya untuk liturgi dan hanya untuk menunjukkan perkataan pada Yesus? Dan adakah gelar untuk Yesus kata amin ini? Ya ada dong, mari kita langsung bahas saja guys. Dari dua hal ini kita sudah tahu bahwa kata amin memiliki arti berbeda ya. Hanya untuk perkataan Yesus dan juga untuk liturgi. Dan yang ketiga lebih spesifik lagi, bagaimana kata amin ini sebutan untuk Yesus. Sebutan untuk Yesus dalam arti apa nih guys? Sebutan untuk Yesus dalam arti menunjuk pribadi seseorang. Misalnya Pak Jokowi dipanggil Jokowi karena apa? Namanya sebutannya Jokowi padahal namanya adalah Joko Widodo. Dan semua orang udah tahu, oh Jokowi berarti artinya Joko Widodo. Begitupun juga dengan Yesus. Ketika ada sebutan amin, maka pembaca akan tahu bahwa amin ini adalah Yesus. Mari kita cek ayatnya. Dalam Wahyu 3 ayat 14, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari amin. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Firman dari amin. Nah, kalau amin ini adalah nubuatan atau penunjuk untuk nabinya Nandar, masa nabinya Nandar berfirman? Yang berfirman ya bukan nabinya Nandar dong. Bahkan dalam perjanjian lama pun di dalam Alkitab semua dikatakan firman Tuhan.
Walaupun yang menyampaikan Musa tapi tidak pernah mengatakan firman Musa, tapi selalu firman dari Tuhan melalui nabinya Musa. Tapi di sini inilah firman dari siapa? Amin. Kenapa? Dari Amin. Iya, karena Amin memiliki firman sendiri juga. Karena dia adalah Tuhan gitu. Amin ini siapa? Kalau kita cek di sini tadi legei ho Amin, maka Amin ini adalah sebenarnya tidak lain tidak bukan adalah Yesus. Yesus yang disebut Amin. Yesus yang memiliki firman. Yesus yang sama dengan Tuhan berani berfirman. Kalau nabinya Nandar mana berani berfirman? Dia bukan Tuhan, dia hanya pengantara. Dia hanya yang menyampaikan dari Allahnya. Harusnya begitu karena dia adalah nabi. Nabi itu kan pembawa pesan sebenarnya artinya. Dari ayat ini sudah jelaslah bahwa Amin yang dimaksud dalam kitab Wahyu ini ya Yesus semata. Tidak bisa ayat ini dipaksakan untuk nabinya Nandar karena itu akan membuat akhirnya nabinya Nandar bukan lagi nabi tapi menjadi Tuhan. Sebab nabinya Nandar akhirnya berfirman. Padahal berfirman hanya dilakukan oleh Tuhan saja, bukan oleh manusia. Manusia atau nabi hanya bisa mengantarakannya atau disampaikan Tuhan lalu disampaikan ke jemaatnya, boleh melalui nabinya. Tetapi tidak boleh secara spesifik dikatakan nabi berfirman, manusia berfirman. Karena kalau begitu maka mengangkat jadi Tuhan. Seringkali kan Nandar ini mengklaim katanya agama Kristen mengangkat manusia jadi Tuhan. Dar, kalau menurutku justru kau yang mengangkat manusia jadi Tuhan. Manusia biasa kau bilang dia berfirman dengan mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada nabimu. Oke ya, mengerti ya? Jadi tolong dipikirkan konsekuensi dari semua omonganmu. Karena dari semua klaim-klaimmu justru membuat kamu pada akhirnya ketahuan bohongnya. Stop bohong, Dar. Bohong itu dosa. Anak sekolah minggu yang masih kecil-kecil tahu. Bohong itu dosa. Jadi stop pembohongan publik. Jangan klaim-klaim ayat yang sebenarnya bukan untuk nabimu. Cari saja ayat yang memang untuk nabimu dalam kitabmu. Bukan di dalam kitabnya orang Kristen. Sebab dalam kitab orang Kristen tidak ada satupun yang menubuatkan tentang Nabi Mundar. Terima kasih di sini saja bersama dengan saya Louis Prastio. God be with you all.